Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, sesuai dengan judul dan thumbnail yang ada di video ini, kita akan bersama-sama membuat typography lettering ya, sesuai dengan thumbnail juga nanti hasilnya. Sudah lumayan lama kita nggak belajar lagi buat desain-desain lettering tipografi seperti itu. Terakhir kita buat itu 1 tahun yang lalu ya. Ini dua ini, dan bagi yang belum tonton bisa tonton juga dua ini dulu karena nanti akan ada teknik yang lain juga selain dari video yang dua ini. Jadi bisa lumayan lah nambah-nambah referensi teknik dan cara penggunaan toolnya nanti. Oke, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga Tukang Tracing sampai saat ini mendapatkan hampir 7.300 subscriber. Ini angka yang lumayan dan support terus sehingga kita di tahun ini bisa menyentuh 10.000 subscriber atau lebih. Kita akan mengadakan giveaway tentunya yang menarik lagi. Oke, langsung saja tanpa harus banyak basa-basi, kita ke tutorialnya setelah yang satu ini. Pertama kita siapkan dulu teksnya dan fontnya. Di sini aku pakai font snowboarding only. Untuk fontnya aku akan cantumkan linknya di deskripsi, teman-teman bisa download di bawah lalu install dan bisa pakai font yang sama. Untuk teksnya itu bebas, aku pakai teks desain grafis seperti ini ya, atau teman-teman bisa pakai teks nama sendiri atau nama siapapun, atau pakai kata atau apapun, bebas lah. Yang penting nanti terdiri dari 2 kata aja ya, supaya layoutnya bisa lebih tertata seperti ini. Oke, jadi dipisah ya dua-duanya. Nah, kita ambil referensi style dan warnanya itu dari salah satu tipografi yang sudah ada aku ambil di internet. Jadi kita pakai teknik ATM ya teman-teman. Jadi ambil, kemudian ambil atau amati, kemudian kita tiru dan kita modifikasi. Jadi untuk keperluan edukasi ini tidak terlalu tidak masalah ya, karena kita untuk keperluan belajar saja. Tapi nanti teman-teman ketika tekniknya sudah memahami, teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan skill ataupun kemampuan yang sudah diberikan dari materi tutorial kali ini. Seperti itu ya. Nah, kita bisa amati dulu. Jadi di sini terdiri dari beberapa teknik, yaitu ada drop shadow, kemudian ada contour juga, kemudian ada shading di sini 2 warna, kemudian ada gradasi dan beberapa elemen yang lainnya, ada bintik-bintik bentuk galaksi seperti ini. Dan kita sudah amati, kita langsung saja eksekusi ya. Nah, yang pertama buat dulu seperti ini. Setelah sudah, kita akan buat dulu yaitu bagian yang biru ini ya. Yang biru paling belakang ini kita bisa pakai kontur ya. Jadi kita bisa pakai kontur. Kita grup dulu. Nah, untuk shortcutnya bisa muncul, aku pakai keypose dulu ya. Keypose-nya belum aku aktifkan. Keypose. Keypose. Oke, sekarang sudah aktif, tinggal kita lanjutkan, kita coba-coba. Oke, sudah aktif. Kita grup aja dulu, Ctrl G. Setelah sudah, kita lakukan kontur, masuk ke menu ini ya. Kemudian pilih kontur.
Dan pastikan teman-teman menggunakan versi CorelDRAW yang sama, yaitu versi 2019, supaya secara interface ataupun tampilannya itu tidak terlalu berbeda jauh ya, dan cenderung sama sih kalau misalkan versinya sama. Tapi ketika memang versinya berbeda ya agak ada sedikit adaptasi untuk layoutnya ini ya, UI-nya ini untuk tampilannya. Oke, kita tarik kontur seperti ini. Oke. Nah, seperti ini untuk angkanya kita bisa besarkan sesuai dengan kebutuhan. Ini jaraknya lumayan besar ya untuk ukuran konturnya. Mungkin di angka 6 mm. Nah, terlalu besar ya, kita bisa angka 5 aja. Nah, setelah sudah, kita pisah antara grup teksnya dan konturnya dengan cara Ctrl K atau break apart. Setelah sudah seperti ini, kita bisa ambil warna basicnya dari sini ya, eyedrop aja. Oke, kemudian yang teksnya juga kita bisa pakai color eyedrop juga seperti ini. Dan backgroundnya bisa kita langsung ganti aja menjadi warna hitam, double klik pada rectangle tool. Nah, akan otomatis seperti ini. Setelah sudah, kita bisa pakai warna hitam untuk backgroundnya. Nah, oke. Basicnya seperti ini sudah jadi. Tinggal kita beri efek drop ke bawah ya. Ini bisa juga nanti teman-teman akali sendiri, bisa kasih garis seperti ini, objek-objek tambahan, kasih bintang dan lain sebagainya. Itu bisa kreasikan secara mandiri ya. Yang penting aku kasih teknik dasarnya aja dulu, nanti bisa dikembangkan secara mandiri. Oke, kita bisa pakai drop shadow di sini. Bukan ya, maksudnya block shadow. Nah, fitur block shadow ini kalau tidak salah mulai tersedia itu adanya di CorelDRAW 2019. Untuk versi di bawah sepertinya belum ada, jadi nanti untuk block shadow-nya teman-teman bisa buat secara manual aja menggunakan pen tool ataupun tool yang lainnya. Nah, kalau misalkan pakai block shadow, teman-teman ini bisa dilakukan secara otomatis ya. Nah, seperti ini. Ini fitur dari si block shadow. Nah, jadi kita bisa buat efek secara otomatis. Oke, sekiranya seperti ini sudah cukup, kemudian kita break apart lagi. Nah, ini catatan untuk teman-teman semua. Jadi ketika membuat sebuah efek, entah fit to pad text, entah kontur, entah block shadow dan lain sebagainya, itu sangat disarankan untuk melakukan pemisahan antara objek utama dengan efeknya, yaitu dengan cara break apart atau dengan shortcut Ctrl K. Nah, seperti ini. Oke ya. Setelah sudah, teman-teman jika dirasa sudah fix nih untuk bagian drop shadow-nya atau block shadow-nya, teman-teman tinggal satukan lagi dua objek ini. Nah, jangan lupa untuk objek manajernya itu dimunculkan dulu. Masuk ke menu Windows, kemudian pilih Docker, kemudian pilih objek. Ya, di sini dicentang, nanti akan muncul. Nah, ini untuk mempermudah kita ya, si objeknya ini. Oke, kita satukan. Nah, setelah sudah menyatu seperti ini, kemudian kita tinggal kasih lagi yang namanya kontur luar atau outline luar ini yang berwarna ungu ini ya, magenta cerah, seperti itu. Kita kasih kontur lagi dengan kontur tool, kemudian kita pilih outside kontur. Nah, jika ada kendala seperti ini, teman-teman bisa pakai alternatif lain,
yaitu bisa pakai outline biasa, jadi tanpa pakai kontur juga tidak masalah ya. Nah, nanti teman-teman bisa edit di sini, double klik, dan colornya kita bisa pick aja dari sini, atau jika kurang cerah bisa ambil dari magenta yang ini. Setelah itu teman-teman setting bagian ini, behind veil, kemudian scale with object, settingannya harus sama persis, dan ukurannya disesuaikan juga dengan kebutuhan. Ini butuhnya lumayan besar ya. Mungkin di angka 8 atau 9 kali ya. Oke, dirasa sudah cukup. Langkah selanjutnya ini sudah mulai kelihatan ya bentuknya. Tinggal kita kasih efek pada bagian teksnya. Kita akan buat efek yang bagian warna magenta juga, yang bagian ini ya. Nah, ini caranya cukup mudah teman-teman. Masuk lagi ke bagian grup objeknya tadi, yang grup teksnya kita bisa rename aja ya, biar mudah. Kita ganti namanya menjadi teks. Nah, seperti ini. Setelah sudah, tinggal kita duplicate aja. Ini bisa pakai duplicate ya, Ctrl D. Oke, kemudian seleksi keduanya, tekan C dan E. Nah, ini teksnya sudah ada 2 ya. Nah, teman-teman seleksi teks yang bawah ini, kita bisa rename juga pakai teks 2, nah namanya. Oke, kemudian digeser ke bawah sedikit. Nah, supaya perubahannya kelihatan, kita bisa ganti dulu menjadi warna merah ya. Nah, oke. Setelah sudah seperti ini, kita bisa duplicate lagi atau copy paste ya. Oke, yang ini kita ganti menjadi teks 3. Nah, untuk penamaan ini jika teman-teman dirasa sudah cukup mahir, itu tidak usah ada penamaan juga, tidak masalah. Tapi ketika teman-teman baru mulai untuk belajar desain menggunakan CorelDRAW ya, sangat disarankan untuk memakai caraku tadi supaya tidak bingung ya. Nah, pada bagian teks 2, karena ini kan warnanya sama, kita tinggal ganti aja warnanya. Nah, seperti ini. Efek yang di bawah tadi, yang seperti ini itu sudah ada dan sudah kita buat juga ya. Tinggal kita posisikan saja sesuai dengan yang kita inginkan ya, tebal tipisnya. Nah, seperti ini, tinggal bermain arah aja sih sebetulnya. Oke, kalau dari sampelnya ini cenderung lebih tipis ya. Oke, kita save dulu, jangan lupa. Nah, ini udah mulai kelihatan sekitar 50% ya. Tinggal kita bikin untuk bagian shading teksnya yang warna tua ini. Oke, cukup mudah. Kita lakukan kontur lagi teman-teman. Namun konturnya ini kalau tadi ke outside, yang sekarang itu ke inside ya. Kita ke bagian dalam konturnya. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan saja. Oke, segini sudah cukup. Dan perlu diingat lagi, ketika memakai efek kita harus break apart atau menggunakan Ctrl K pada keyboard ya, shortcut pada keyboard. Oke, selanjutnya kita beri warna yang lebih tua ya. Kita bisa pakai eyedrop saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lihat dari sampelnya. Di sini kan teman-teman kelihatan bahwasannya ada perpotongan ya antara bagian atas dan bagian bawah. Kemudian juga ada bagian atas ini yang beberapa objek itu dia kasih highlight ataupun yang terang seperti ini. Nah, tugas kita tinggal kita pisahkan aja beberapa objek tadi menjadi 2 bagian. Satu bagian yang untuk shading, kemudian yang kedua bagian untuk yang highlight. Nah, seperti itu ya. Kita bisa pakai pen tool
sesuaikan aja, kita tarik seperti ini. Oke ya, kita bisa pakai pen tool. Nah, setelah itu jika dirasa sudah sesuai, nah kita bisa intersect-kan teman-teman ya ke bagian ini. Nah, intersect. Oke. Setelah sudah, kita lakukan cara yang sama ke bagian yang bawahnya ini. Nah, hasil dari intersect-nya itu akan keluar seperti ini. Kita kasih warna merah aja dulu ya untuk mempermudah. Nah, lakukan cara yang sama untuk bagian yang bawahnya. Kita bisa pakai pen tool di sini. Oke, kita tarik aja sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Oke. Nah, caranya sama, tadi tinggal diintersekkan saja. Nah, seperti ini. Oke, kita beri warna merah. Nah, setelah itu di sini kan terpotong ya. Ya udah, berarti langkah selanjutnya kita sama bisa menggunakan intersect juga sesuai dengan alurnya lagi ya. Nah, untuk tutorialnya ini lumayan panjang ya, sampai sekarang 16 menit ya, nggak apa-apa. Yang penting semua poin-poinnya sudah aku jelaskan dengan detail sehingga nanti teman-teman bisa menangkapnya secara keseluruhan gitu. Aku sih nggak mau terlalu buru-buru ya menyampaikan materi, karena nggak terlalu diburu-buru juga gitu lah. Karena kan YouTube juga menyediakan durasi yang panjang, mau 1 jam, 2 jam juga nggak masalah sih. Oke, setelah sudah seperti ini teman-teman intersect-kan. Nah, intersect-nya itu ke bagian objek yang hasil kontur tadi ya. Jadi pastikan objek konturnya itu sudah di break apart. Nah, itu alasannya juga kenapa harus di break apart, supaya kita bisa mengolah lagi objek yang barunya tadi, yang hasil break apart-nya itu. Oke, kita langsung intersect-kan. Kita hapus, dan bagian ini kita ganti warnanya menjadi magenta aja dulu. Nah, untuk warna-warna ini hanya untuk penanda aja ya. Jadi nanti kita bisa recolor atau warnai ulang sesuai dengan keinginan. Nah, seperti itu. Oke, setelah sudah jadi, ini kan polanya sudah kelihatan ya. Ini nanti untuk yang warna putih, ini nanti untuk yang warna tua ya. Oke, yang bagian ini kita tidak perlu hapus, kita cukup kasih warna yang sama dengan teks utamanya. Nah, seperti ini. Untuk yang bagian bawah, yang warna magenta ini kita beri warna yang tua, yang bagian atasnya pun sama, seperti itu. Nah, yang bagian ini kita kasih warna putih. Oke. Karena di sini ada efek transparansi ya, kita bisa masuk ke tool transparansi tool. Nah, kita bisa tarik dan amati aja fungsi dari si toolsnya ini ya. Sebetulnya ketika kita membuat sebuah desain itu yang terpenting menurut aku pribadi adalah pemahaman toolsnya. Jadi ketika sudah paham toolsnya itu, kita ingin membuat apapun sudah tahu nih. Misalnya pengen buat ini gitu loh, kita udah tahu nih tools apa aja yang bakal dipakai. Jadi nantinya pun kita bisa lebih lihai aja gitu untuk mendesainnya tanpa harus bingung nih ini caranya gimana, ini caranya gimana. Nah, dari permasalahan itu pun muncullah ide untuk membuat tutorial ini. Oke, transparansi tool dirasa sudah cukup. Ya, udah selesai seperti ini. Tinggal kita evaluasi aja, kita lihat-lihat apakah ada yang perlu ditambahkan atau warna yang harus diganti. Kita bisa evaluasi dulu ya. Barangkali ada teks yang typo juga, itu bahaya. Dan teks seharusnya udah dicek dari awal sih untuk teks ya. Jangan sampai ketika kita sudah memberikan efek yang banyak,
baru sadar kalau teksnya itu salah. Itu fatal banget sih, kita harus mengulang dari awal kalau kayak gitu. Oke ya, jika dirasa sudah cukup, kita bisa kasih finishing berupa apa ya ini namanya, mungkin bercak-bercak seperti ini, itu lebih ke brush gitulah ya. Oke, nah untuk dot brushnya ini aku sudah sediakan di sini. Nah, oke, sini banyak ya, mulai yang dari paling kecil-kecil, kemudian yang abstrak seperti ini juga ada. Nah, untuk filenya nanti aku akan share juga di Drive. Linknya aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Nanti bisa bisa di download kemudian dipakai aja. Oke, kita group, kita beri warna yang sesuai dengan warna backgroundnya, yaitu biru. Nah, kalau yang bintik seperti ini sebetulnya opsional ya, karena kalau misalkan dilihatnya kurang enak, kita bisa pakai polosan aja, atau bisa juga untuk bagian bintiknya ini kita taruh hanya untuk bagian tekstur di background, itu tidak apa-apa juga. Nah, misalnya pengen tekstur backgroundnya itu ada bintik-bintik seperti ini, nah itu nggak apa-apa juga. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal dikembangkan aja. Misalkan pengen dikasih efek glow juga bisa. Nanti kita bisa pakai yang namanya Gaussian blur ya. Kita akan coba buat. Kita copy paste untuk bagian ini. Kita taruh di bagian bawah. Kita ganti namanya dulu menjadi cahaya aja ya. Nah, oke. Untuk blurnya ini kita ganti warnanya sesuai dengan warna yang ada dalam teksnya ya, supaya kelihatannya itu kontras gitu loh. Nah, kita bisa masuk ke menu efek blur, kita di sini pilih Gaussian blur. Nah, seperti ini akan muncul efek cahayanya. Nah, si efek cahaya ini bisa diatur juga untuk warna dan lain sebagainya. Coba kita atur warnanya menjadi warna putih. Itu juga bisa. Nah, seperti ini, atau cenderung ke warna biru juga seperti yang awal, itu boleh-boleh aja, atau misalkan pakai warna ungu juga supaya bisa kelihatan lebih menyala lagi, itu bisa bebas lah ya. Oke, setelah itu tinggal teman-teman export aja ya. Misalkan ini untuk kebutuhan desain kaos ya, tinggal nanti di mock upin. Misalnya untuk kebutuhan cetak ya, tinggal di layoutkan saja ukurannya berapa. Misalkan untuk kebutuhan foto profile ya, tinggal di layoutkan aja, export sesuai dengan ukuran yang kita inginkan gitulah. Kebutuhan sih sebetulnya fleksibel ya, yang penting desainnya udah ada. Oke, aku rasa sudah cukup jelas dan semuanya sudah tersampaikan dari awal hingga akhir. Udah kali ya, nggak ada yang perlu ditambahin lagi, semuanya sudah masuk dalam satu materi. Oke, lumayan hampir setengah jam ya. Sebetulnya bikin teks begini tuh gampang-gampang susah sih, lebih ke gampang ketika toolsnya kita sudah paham, dan lebih enak lagi nanti ketika kita sudah mahir untuk membuat manual hand drawingnya itu loh. Kita bisa bikin typography tanpa harus pakai font, pakai manual, kemudian kita trace, kita warnai, itu hasilnya lebih bagus dan lebih original. Dan tentunya nanti pun harga jualnya akan semakin tinggi sih kalau udah original artwork seperti itu. Tapi untuk awal-awal, untuk belajar, kita masih pakai font juga, tidak terlalu masalah. Dan jangan lupa untuk memperhatikan lisensi fontnya. Jika fontnya itu personal use ya, jangan sesekali menggunakannya secara commercial use ya. Jadi sesuai dengan aturan font yang ada.
Mungkin nanti kita akan bahas juga beberapa lisensi font supaya teman-teman bisa lebih paham juga. Oke, cukup sekian dan terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Apabila ada request, tinggal ketik aja di kolom komentar di bawah. Kok jadi kayak konten horor ya?